Sekarang gantian ya. Sekarang gantian Bu, saya yang jadi coachnya, Bu Tri yang jadi coachnya ya. Baik, siap. Oke. Assalamualaikum Ibu Tri. Waalaikumsalam Bu Dian. Apa kabar Bu Dian? Alhamdulillah baik. Oh ya Ibu ada waktu luang nggak? Aku pengen ngobrol sedikit seperti itu. Oh, boleh Bu Dian. Silakan. Kebetulan lagi sedang ada jam kosong. Silakan Bu Dian jika ada yang ingin bicarakan. Kira-kira mau bicara apa nih? Jadi begini Bu, saya ini lagi galau hari ini ya. Karena saya sudah hampir beberapa minggu ini nih mengajar di kelas 11 IPS 1, tapi minat anak-anak untuk belajar bahasa Indonesia itu kok menurun sekali seperti itu Bu. Padahal saya sudah menggunakan media pembelajaran seperti itu. Kenapa ya Bu ya kira-kira hal seperti ini nih? Saya jadi galau jadinya. Baik, jadi anak-anak itu minatnya menurun ya dalam pembelajaran Ibu. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya sih inginnya ada solusi Bu dari pembicaraan kita berdua hari ini sehingga nanti saya bisa menemukan apa ya solusi dari permasalahan itu Bu. Oke, baik. Mari kita cari bersama-sama solusinya. Menurut Ibu, apa sih yang menyebabkan siswa-siswa Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Mungkin karena saya pikir-pikir nih Bu ya, mungkin karena yang pertama itu anak-anak itu kelelahan ya karena bahasa Indonesia itu ada di jam terakhir. Kebetulan kalau anak IPS itu kan mereka sukanya bicara jadi berisik seperti itu ya. Kemudian yang kedua saya mengajarnya di kelas 11 IPS 1 itu sebenarnya sudah menggunakan PPT. Mungkin karena kalau cuma PPT untuk medianya itu kurang menarik ya Bu ya seperti itu. Oh, baik. Setelah Ibu tahu faktor yang sudah membuat anak-anak kurang antusias, lalu hal apa saja yang bisa membuat siswa Ibu menjadi antusias? Kira-kira ada rencana apa Ibu ke depannya? Kalau untuk antusias sepertinya yang pertama belajar itu harus menyenangkan dulu ya Bu ya. Jadi siswa itu harus senang dengan gurunya dulu, jatuh cinta dengan gurunya dulu, baru kemudian dia akan jatuh cinta dengan pelajarannya. Nah, itu yang menjadi tantangan saya. Mungkin yang pertama saya akan belajar dengan menggunakan metode pembelajaran yang bukan ceramah lagi ya. Oh, model pembelajarannya juga diubah seperti itu, bisa seperti diskusi. Kemudian media pembelajarannya sih Bu, kayaknya saya pengen menggunakan video atau gambar seperti itu ya. Kemudian ada ice breaking, kemudian ada game dan sebagainya seperti itu. Baik, jadi menurut Ibu Dian membuat media yang lebih menarik itu akan membuat antusias siswa itu menjadi lebih aktif ya Bu ya. Lalu kalau boleh tahu Ibu menggunakan sumber atau media pembelajaran apa selama ini? Jadi ya sumber belajar saya sih selama ini karena sound system di sekolah saya itu rusak ya. Saya jarang sekali menggunakan video. Jadi saya menggunakan PPT, kemudian buku teks, perpustakaan, ya hanya itu saja sih Bu. Jadi sekarang rencana Ibu kira-kira apa untuk menyelesaikan masalah yang sedang Ibu hadapi ini supaya anak-anak itu kayak lebih greget atau lebih seneng gitu ketika ada pelajaran bahasa Indonesia. Mungkin Ibu bisa sharing lah istilahnya kira-kira apa sih Bu gitu yang akan membuat anak-anak itu menjadi lebih semangat lagi gitu ke depannya. Kalau saya sih pinginnya nih Bu ya, untuk anak antusias itu saya ingin membuat media pembelajaran yang menarik seperti itu. Jadi menggunakan video, kan di YouTube banyak ya Bu ya, di YouTube seperti itu. Kemudian ada juga artikel seperti itu kan, banyak sebenarnya Bu. Jadi masalahan ini mungkin akan saya selesaikan dengan membuat media pembelajaran, kemudian menarik minat siswa itu untuk belajar itu dengan model pembelajaran yang berbeda, kemudian mengajak wali kelasnya juga lah biar mereka itu tahu gitu kalau belajar bahasa Indonesia itu penting. Wali kelasnya juga nanti saya akan meminta bantuannya seperti itu. Memetakan anak-anak lah yang memang mereka suka belajar secara gaya belajarnya audio, visual seperti itu. Nanti saya akan minta bantuan wali kelas juga sih Bu.
Baik, bagus sekali rencana Ibu. Tapi tadi saya sepertinya mendengar bahwa di sekolah Ibu itu sound sistemnya masih belum memadai, sehingga Ibu masih kesulitan ya untuk menampilkan video pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan sehingga membuat anak-anak itu lebih menarik dalam pembelajaran. Kira-kira Iya. Ibu membutuhkan dukungan yang seperti apa dari pihak sekolah? Tentunya kalau dari pihak sekolah saya akan minta dukungan kepala sekolah sih, terutama dengan media. Kalau sound system rusak, ya pastinya saya akan menghubungi Wakasarpras ya Bu ya. Wakasarpras itu gimana caranya sound system yang rusak itu supaya entah diperbaiki atau seperti apa, seperti itu. Atau mungkin nanti menemui kepala sekolah saya akan membicarakan tentang minta belilah. Tapi sebelum sound systemnya diperbaiki, mungkin saya akan memanfaatkan lingkungan sekolah untuk media pembelajaran seperti itu. Baik, jadi untuk sementara waktu ini sebelum sound sistemnya itu tersedia, Ibu akan melakukan pembelajaran yang sesuai konteks lingkungan gitu ya Bu Dian. Betul begitu Bu Dian? Iya betul Bu. Mungkin nanti kalau pelajaran puisi kan nggak harus setel video pembelajaran tentang puisi. Mungkin kita akan bawa anak-anak ke lapangan. Ayo amati gitu. Terus temanya apa ya? Coba lihat lapangan ini gitu. Kemudian kalau ceramah kan mereka bisa berceramah bukan hanya di kelas. Nah bisa di musola seperti itu aja sih Bu. Wah, seru sekali Ibu, dan saya juga kayak tertarik gitu untuk mengikuti pelajaran Ibu. Saya jadi penasaran dengan pembelajaran Ibu. Baik, kalau begitu, kira-kira kapan nih Bu bisa terrealisasikan rencana Ibu tersebut? Insya Allah kalau untuk merealisasikannya sih minggu depan ya Bu ya, karena kan semakin cepat semakin baik gitu. Jadi saya harus mengevaluasi apa yang kurang di pelajaran saya, terus saya perbaiki seperti itu. Baik Ibu, semangat ya Bu Dian. Nah, jadi setelah pembicaraan kita ini, kira-kira apa yang bisa Ibu Dian simpulkan? Yang dapat saya simpulkan sih, yang pertama sebagai guru kita harus merencanakan pembelajaran itu dengan baik. Mungkin nantinya saya akan membuat RPP yang menarik, terutama pembelajaran yang berpusat pada siswa, kemudian melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, menambahkan KSE gitu ya. Itu saja sih Bu. Kemudian meminta dukungan kepala sekolah untuk menambahkan media pembelajaran seperti sound system tadi ya, supaya pembelajaran itu lebih beragam seperti itu Bu. Setuju Ibu, rencana Ibu sudah sangat bagus dan saya juga sepertinya sangat tertarik dengan rencana Ibu tersebut. Bagaimana, apakah sudah menemui titik temu dari masalah Ibu untuk kali ini? Alhamdulillah sudah Ibu Tri. Jadi sejak kita berbicara tadi saya jadi menemukan solusi apa yang harus saya lakukan ke depannya, bagaimana seperti itu. Makasih ya Bu Tri ya atas waktunya. Baik Ibu, terima kasih sama-sama. Sampai jumpa Bu Dian. Pak. Terima kasih Bu Dian, Bu Tri, luar biasa sekali ya. Oke ya. Tidak ada apa-apa, tidak apa-apa interupsi di belakang tuh. Cheerleadernya Bu Dian. Penyemangat. Oke, terima kasih Bu Dian. Ini sekarang kita berikutnya Pak Zainal.